Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sesi pembelajaran tata bahasa Arab, praktek teori dan praktek kembali. Sebagaimana telah saya ungkapkan pada sesi sebelumnya, bahwa materi kita selalu diawali dengan praktek, kemudian teori, kemudian praktek kembali untuk menyesuaikan dan mengklarifikasi, mencari bacaan-bacaan yang sesuai dengan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, saya juga akan membacakan bagian selanjutnya dari kitab Al-Akhlaqul Banin yang merupakan kitab karya ulama Nusantara. Pada poin kedua kali ini, saya juga akan meneruskan dengan kitab Al-Akhlaqul Banin. Silahkan like, subscribe, dan bagikan supaya orang lain ikut mendapatkan manfaat dari tangan Anda, sehingga kita sama-sama mendapatkan manfaat nilai ibadah darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Al-waladul adibu, ini adalah membahas anak, sifatnya anak. Al-adibu, yang punya tata krama. Al-waladu, anak, sifatnya anak. Al-adibu, yang bertata krama. Itu yahtarimu, menghormati siapa anak, menghormati walidayhi, kepada kedua orang tua anak, wa muallimihi, dan guru-gurunya si anak, wa ikhwanihi, dan menghormati saudara-saudaranya si anak, sifatnya saudara al-kibaro, yang lebih besar, wa kullaman, dan menghormati setiap orang, huwa, yang dia itu akbaru, lebih besar, minhu, dari anak tadi, wa yarhamu, dan mengasihi ikhwanahu, kepada saudara-saudaranya si anak, sifatnya saudara as-sighara, yang kecil, wa kullaman, dan mengasihi setiap orang, huwa, yang dia itu azharu, lebih kecil, minhu, dari walad, wa yasduqu, dan jujur siapa anak, jujur fi kalamihi, di dalam kata-katanya si anak, wa yatawadhu, dan rendah hati siapa anak, ma'an nasi, beserta manusia, wa yasbiru, dan sabar siapa anak, alal adza, terhadap penyakit, wala yuqati'u, dan tidak memutus siapa anak, al-aulada, kepada anak-anak yang lain, wala yatakhosamu, dan tidak memusuhi siapa anak, mangahum, bersama anak-anak yang lain atau aulad, wala yarfa'u, dan tidak mengeraskan siapa anak, sautahu, kepada suaranya si anak, idza takallama, ketika berbicara siapa anak, au dohika, atau tertawa siapa anak. Kita lanjutkan masuk kepada materi. Kemarin telah kita mengenal apa itu kalimah, apa itu kalam. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut. Di sini saya menyajikan sebuah contoh kalam, yaitu nasoro zaidun amron fis-suqi, yang artinya telah tertulis di atasnya, Zaid menolong Umar di pasar. Ini adalah sebuah kalimat yang sempurna atau kalam dalam bahasa Arabnya. Tentunya kita tahu karena ini tersusun dalam bahasa Indonesia, kita mengenal ada kata kerja, ada kata benda, ada kata sambung, dan seterusnya. Begitu juga dalam bahasa Arab, kita akan mengenali masing-masing kata atau kalimah pembentuk sebuah kalam. Dalam bahasa Arab, kalimah itu terbagi menjadi, yang pertama dinamakan kalimah isim. Apakah kalimah isim itu? Kalimah isim dekat maknanya dengan kata benda, akan tetapi tidak selalu benda, karena kita tidak bisa menemukan padanan kata yang persis dengan makna isim itu. Kita langsung saja kepada definisi. Definisi kalimah isim
Setidaknya kita bisa memahaminya dengan 2 poin tersebut, yaitu yang pertama, ketika ada sebuah kalimah yang sudah bisa punya makna yang dipahami tanpa bantuan kalimah yang lain, akan tetapi kalimah tersebut juga tidak disertai dengan waktu, maka itu dinamakan kalimah isim. Sebagai contoh, kita menemukan kata-kata zaitun. Kata zaitun ini artinya nama orang, yaitu Zaid. Jadi tanpa bantuan kata-kata yang lain pun, lafal zaitun sudah bisa dipahami bahwa itu nama orang. Kata yang kedua, kita contohkan lafal masjidun. Lafal masjidun ini sudah punya arti, yaitu masjid, atau banyak kata-kata yang lain, misalkan baitun artinya rumah. Itu juga sudah bisa punya makna sendiri tanpa bantuan kata-kata yang lain dan sudah bisa dipahami. Maka lafal zaitun, masjidun, dan baitun tadi itu bisa dikatakan kalimah isim karena tidak disertai dengan waktu. Akan berbeda kasusnya misalkan jika kita melihat tipe kalimah yang kedua, yaitu kalimah fi'il. Kalimah fi'il itu apa? Mungkin kita paling mudah menggambarkan kalimah fi'il adalah kata kerja. Akan tetapi kriteria yang sebenarnya kalimah fi'il dalam bahasa Arab bisa kita ketahui dengan 2 hal pula. Yaitu yang pertama, apabila ada sebuah kata yang sudah bisa dipahami tanpa bantuan kalimah yang lain, akan tetapi kalimah itu disertai dengan waktu, maka itu dinamakan kalimah fi'il. Sebagai contoh, saya menuliskan di sini kata-kata nasoro. Nasoro itu artinya telah menolong. Ada kata-kata telah, berarti ini berhubungan dengan waktu dan disertai dengan waktu. Maka karena lafal nasoro sudah mempunyai arti yaitu menolong, sudah bisa dipahami arti menolong itu, dan disertai dengan waktu telah, maka ini dinamakan kalimah fi'il. Atau kita menemukan kata lain, misalkan yaktubu, artinya sedang menulis atau akan menulis. Ini lafal yaktubu sudah mempunyai arti dan bisa dipahami dan artinya itu disertai dengan waktu. Maka lafal yaktubu itu dinamakan kalimah fi'il. Yang selanjutnya lafal idrib, itu artinya pukullah. Ketika orang memerintahkan pukullah, maka dapat kita pahami bahwa kejadiannya itu pasti belum terjadi karena baru diperintahkan. Maka lafal idrib itu juga berhubungan dengan waktu, maka lafal idrib juga dinamakan kalimah fi'il. Dari sini kita bisa membedakan bahwa yang dinamakan isim tadi itu tidak bisa disertai dengan waktu. Kita tidak mungkin bisa mengatakan telah masjid atau akan masjid atau sedang masjid, tidak bisa. Akan tetapi ketika kita mengatakan menolong, maka bisa dipahami dengan bahasa telah menolong, akan menolong, atau sedang menolong. Begitu juga menulis, begitu juga memukul. Sehingga ini yang membedakan antara kalimah fi'il dan kalimah isim. Lalu kata yang ketiga dinamakan kalimah huruf. Ini adalah kalimah yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali dia disertai dengan kalimah yang lain. Yang perlu dicatat di sini, yang dimaksud kalimah huruf itu bukan huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Akan tetapi rangkaian kalimah yang sudah punya arti tapi tidak bisa dipahami artinya itu kecuali disertai dengan kata yang lain. Misalkan fi, orang tiba-tiba bilang di, maka orang pasti belum bisa paham apa yang dikatakan kok tiba-tiba bilang di, cuma di gitu saja. Makanya fi itu bisa dipahami kalau dia disertai dengan kata-kata yang lain, misalkan di rumah atau di masjid. Nah, karena di itu tidak bisa dipahami kalau tidak disertai dengan kata-kata yang lain, maka fi itu dinamakan kalimah huruf. Begitu juga lam yang punya arti tidak. Tiba-tiba orang bilang tidak tanpa depan, tanpa belakang, tanpa kalimah yang mengawali atau kalimah yang selanjutnya, maka juga tidak bisa dipahami, sehingga lam ini dinamakan kalimah huruf. Dari sini kita tahu bahwa yang dinamakan kalimah huruf dalam bahasa Arab itu bukanlah huruf hijaiyah, akan tetapi huruf yang sudah punya makna, cuma makna itu tidak bisa dipahami kalau tidak disertai dengan kalimah yang lain.
Maka dari sini kita alhamdulillah sudah bisa tahu kalimah dalam bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimah itu banyak sekali macamnya. Ada kata sifat, ada kata kerja, ada kata benda, ada kata sambung, ada kata-kata yang lain. Akan tetapi kalau dalam bahasa Arab, seluruh kosakata dalam bahasa Arab sumbernya cuma berasal dari 3 kalimah, yaitu kalimah isim, kalimah fi'il, serta kalimah huruf. Kitab setebal apapun atau ada tulisan dimanapun, di surat kabar, di internet, di kitab, dan dimanapun termasuk dalam Al-Quran, semua hanya terdiri dari 3 kalimah, yaitu kalau enggak kalimah isim pasti dia kalimah fi'il, kalau bukan kalimah fi'il dia pasti kalimah huruf. Dan karena cuma 3 ini, harusnya relatif mudah untuk bisa memahami tata bahasa Arab. Lalu PR kita selanjutnya adalah mengenali masing-masing kalimah tersebut. Yang isim yang seperti apa, yang fi'il yang seperti apa, dan huruf seperti apa. Oke, kita mulai dari cara mengenali kalimah isim. Paling mudah untuk bisa mengenali kalimah isim adalah kalau kita tahu makna atau artinya. Misalkan ada kata-kata ismun. Ismun itu nama. Nama ini berarti tidak bisa disertai dengan waktu. Tidak akan mungkin dikatakan telah nama, atau akan nama, atau sedang nama. Nggak mungkin. Maka ismun itu dinamakan isim. Dari mana kita tahu? Ya, karena artinya adalah nama. Yang kedua, misalkan kita menjumpai kata-kata masjid, atau kita menjumpai kata-kata baitun, yang artinya rumah. Masing-masing ini itu tidak bisa disertai dengan waktu. Tidak bisa telah rumah, sedang rumah, atau akan rumah. Maka kita tahu dari artinya bahwa kata-kata atau kalimah ismun, masjidun, dan baitun adalah kalimah isim. Cara yang kedua untuk bisa mengetahui kalimah isim adalah bahwa kalimah isim itu salah satu cirinya adalah dia dimasuki al. Ketika ada kalimah yang depannya dimasuki al, maka itu dinamakan kalimah isim. Dimanapun kalau ada kalimah al-ismu berarti ini kalimah isim. Ini kalimah isim alhamdu, al-alamina juga kalimah isim. Itu untuk mengetahui kalimah isim yang kedua. Selanjutnya untuk bisa mengetahui kalimah isim yang ketiga adalah dengan tanwin. Ketika ada kalimah yang ditanwin, maka dia pasti kalimah isim. Mudah bukan? Tanwinnya tidak peduli. Bisa tanwin dhammah atau tanwin fathah atau juga tanwin kasroh. Di sini saya tuliskan bisa an, bisa in, bisa un. Maksudnya adalah tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah tanwin. Ciri-ciri yang selanjutnya dari kalimah isim adalah diawali huruf mim, yaitu diawali mamimu. Akan tetapi biasanya kalau diawali mamimu itu jumlah hurufnya lebih dari 3 huruf. Contohnya di sini misalkan kita menemukan kata madrasatun. Madrasatun itu diawali dengan ma dan hurufnya lebih dari 3. Maka madrasatun ini walaupun kita nggak tahu artinya bahwa madrasah itu artinya sekolah, tetap kita sudah bisa mendeteksi bahwa lafal madrasatun itu adalah kalimah isim. Lalu masjidun misalkan, ini yang ma, atau muslimun misalkan itu yang mu, diawali dengan mim dan lebih dari 3 huruf total huruf pembentuknya, maka ini juga dinamakan kalimah isim walaupun kita tidak tahu artinya. Misalkan selanjutnya lafal miftahun, contoh selanjutnya miftahun ini diawali dengan mi. Karena diawali mi dan hurufnya lebih dari 3, maka kita tahu ini juga kalimah isim. Selanjutnya, ciri-ciri kalimah isim. Untuk bisa mengenali mana kalimah isim, ciri-ciri selanjutnya adalah jika ada kalimah yang dibaca jar. Jar itu apa? Ini akan kami jelaskan selanjutnya. Paling mudah mengenali jar adalah dia di kasroh huruf paling belakangnya. Maka jika ada kalimah yang huruf belakangnya di kasroh, maka itu juga pasti kalimah isim. Selanjutnya yang merupakan ciri kalimah isim adalah huruf jar. Huruf jar itu apa? Ini tenang saja, huruf jar itu sudah dikelompokkan. Huruf jar dengan huruf qasam ini sudah dikelompokkan huruf-hurufnya, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, huruf
ba ini kaf, dan huruf lam. Terakhir huruf qasam. Huruf qasam itu huruf apa? Huruf yang khusus digunakan untuk sumpah. Apabila ada kalimah yang diawali dengan huruf jar ini yang total jumlahnya ada 10, maka kalimah selanjutnya adalah isim. Jadi al-masjidi itu isim, al-madrasati isim, as-suqi yang artinya pasar juga isim, alal maktabi yang artinya meja juga isim, fil baiti ini juga isim, rojulin ini isim, dan seterusnya. Untuk artinya bisa Anda lihat al-masjid biasa, ini sudah artinya sudah tahulah artinya masjid, al-madrasah artinya sekolah, as-suqi artinya pasar, dan seterusnya. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu apabila ada kata-kata yang diawali dengan ya begini. Ya digunakan untuk memanggil, biasanya diartikan hai ya Muhammadu, hai Muhammad. Maka kalimah setelahnya itu dinamakan isim. Loh, kok tahu isim? Karena dimasuki ya nida atau ya yang digunakan untuk memanggil. Terakhir yang menjadi ciri-ciri kalimat isim adalah idhofah. Apakah itu idhofah? Paling gampang memahami idhofah adalah apabila ada dua kata atau dua kalimat atau lebih akan tetapi mempunyai satu makna, maka apabila ada kata yang demikian itu juga pasti kalimah isim. Contohnya idhofah itu seperti apa? Misalkan begini, ada kata-kata baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin itu artinya rumahnya Muhammad. Itu dua kata, dua kalimat, yaitu baitu dan Muhammadin. Akan tetapi maksudnya itu bukan rumah sendiri, Muhammad sendiri, bukan. Akan tetapi rumahnya Muhammad, kan objeknya satu, yaitu rumah. Nah itu makanya yang dinamakan idhofah adalah dua kata atau dua kalimat atau lebih yang mempunyai satu makna. Contoh yang lain misalkan saya sodorkan di sini kata-kata fina'u madrasatin yang artinya halaman sekolah. Halaman sekolah ini juga idhofah karena halaman sekolah bukan yang dimaksud halaman dan sekolah, tapi halamannya sekolah yang menuju ke satu objek yaitu halaman. Karena halaman sekolah itu dua kata yang mempunyai makna satu, maka itu dinamakan idhofah. Idhofah itu terdiri dari dua kalimah atau lebih. Kalimah yang pertama dinamakan mudhof. Jadi baitu ini posisinya dinamakan mudhof. Lalu yang merah ini madrasatin dan Muhammad itu dinamakan mudhof ilaih. Semoga bisa membantu kita untuk mengenali apa dan mana itu kalimah isim. Selanjutnya kita meneliti materi kita untuk bisa dicocokkan dengan bacaan yang telah kita baca tadi. Kita telah membahas bahwa dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga kalimah, yaitu kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Sehingga seluruh ungkapan dalam bahasa Arab itu pasti terdiri dari tiga kalimah itu. Begitu juga dalam bacaan yang telah kita baca. Kita telusuri satu-satu yang sudah kita jelaskan ciri-cirinya adalah kalimah isim. Salah satunya tadi adalah al. Jadi di sini setiap kata yang di depannya diawali dengan al, maka itu semua adalah kalimah isim. Al-waladu, al-adibu, al-kibaro, ya betul. Mana lagi? As-shighara ini. Lalu mana lagi coba? Nah ini ma'an nasi, an-nas itu juga isim. Al-adza juga isim. Al-aulad juga isim. Yang selanjutnya ciri-ciri kalimat isim adalah huruf jar. Tadi disebutkan ada min, ila, an, ala, dan seterusnya. Nah ini dimasuki min, berarti hu ini isim. Lalu min hu ini sama, min isim. Fi, ada fi tadi huruf jar fi. Fi kalamihi fi ini huruf jar, maka kalami juga isim. Lalu lagi ala ini huruf jar, maka al-adza itu kalimah isim. Lalu selanjutnya ciri isim yang lain, misalkan dibaca jar atau kasroh belakangnya. Kita cari yang mudah dulu, yang belakangnya kasroh. Lafal kalamihi itu belakangnya kasroh, berarti kalami itu isim karena dibaca jar. An-nasi dibaca jar alias belakangnya kasroh, maka an-nasi itu juga isim. Ciri-ciri isim selanjutnya adalah diawali dengan mim dan hurufnya lebih dari 3. Wa muallimihimu. Nah, ini kalimah
isim. Untuk kalimah fi'il dan kalimah huruf kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah kita sudah bisa mengenali bahwa dalam bahasa Arab terdiri dari 3 kalimah saja, yaitu kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Dan alhamdulillah kita telah mempraktekkan untuk mencari ciri-ciri kalimah isim. Cukupkan saja materi pembahasan pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan untuk bisa lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari materi kita. Nantikan kelanjutan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.